Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eti Wulandari. Saat ini saya akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi merupakan tanda baligh pada anak perempuan. Menurut Imam Syafi'i, haid atau menstruasi ini bisa terjadi pada anak perempuan mulai usia 9 tahun sampai usia 15 tahun. Jadi, jangan khawatir ketika anak Anda baru usia 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah haid. Karena itu adalah darah haid dalam kategori normal. Dan 9 tahun di sini bukan 9 tahun syamsiah, tetapi 9 tahun komariah. Beda ya antara 1 tahun komariah dengan 1 tahun syamsiah. 1 tahun komariah itu jumlahnya ada 350 hari. Sedangkan 1 tahun syamsiah ada 365 hari. Sebelum anak kita berusia 9 tahun, terlebih dahulu kita harus menjelaskan akan ada gejala-gejala menstruasi tersebut, bahwa nanti suatu saat pada diri mereka akan keluar darah dari alat kelamin dan itu normal. Ketika kita sudah mengajarkan atau membekali mereka tentang gejala-gejala yang nantinya normal terjadi pada seorang perempuan, maka mereka tidak akan takut ketika timbul darah untuk pertama kalinya. Karena peristiwa menstruasi pertama kali bagi seorang anak adalah sangat menakutkan jika tidak dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu. Mungkin nanti kita akan menemui periode yang berbeda pada anak kita dengan masa kita. Mungkin dulu kita menstruasi di saat usia kita 12, 13, bahkan 14 tahun. Karena menstruasi ini terkait dengan hormon. Hormon terkait dengan nutrisi. Jadi, jangan khawatir selama mereka menstruasinya masih di usia 9 sampai 15 tahun menstruasi pertamanya, maka itu bisa dikatakan normal. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang ibu atau orang tua wajib memberikan pengetahuan terhadap mereka terlebih dahulu sebelum mereka menginjak baligh. Paham? Karena apa? Ketika anak menginjak baligh, maka dia ada tanggung jawab secara sosial dan tanggung jawab secara syariat agama. Tanggung jawab secara sosial apa? Mereka harus bisa menjaga diri mereka dari pergaulan. Ketika baligh ada perubahan bentuk badan. Organ-organ seperti payudara, pinggul, kemudian alat reproduksi, mereka sudah berkembang, jadi akan menggoda lawan jenisnya. Oleh karena itu perlu pendidikan bagaimana dia bersosial ketika sudah memasuki akil baligh. Dan secara syariat agama, ketika mereka sudah baligh, maka harus ada tanggung jawab pada diri mereka untuk melaksanakan syariat agama. Karena apa? Sesudah anak itu baligh, maka dia sudah terbebani antara perbuatan baik dan perbuatan buruk yang mereka lakukan, akan ada ganjaran atau pertanggungjawaban secara pribadi. Artinya di saat mereka baligh, mereka sudah dicatat pahala jika mereka melakukan kebaikan, dan dicatat dosa ketika mereka melanggar sebagai perintah atau melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sendiri mengatakan bahwa ketika anak usia 7 tahun kita harus mengajarkan sholat. Artinya 7 tahun ini adalah proses menuju seorang anak menuju baligh. Persiapkan anak bagaimana melaksanakan perintah-perintah agama, yaitu tentang kewajiban sholat. Sholat merupakan perintah atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dari umur 7 tahun, seorang ayah atau seorang ibu wajib mengajarkan kepada anak kewajiban sholat, bagaimana syarat rukun sholat,
waktu sholat, ketika mereka tidak mengerjakan, harus mereka merasa bersalah. Jadi ketika mereka menginjak balik, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah rutin dilaksanakan pada usia sebelum balik. Oleh karena itu, bekal mengenai memasuki usia balik atau tanda-tanda balik menurut saya juga harus diajarkan sebelum mereka menginjak balik. Artinya sebelum usia mereka balik, misalkan 7 tahun, 5 tahun atau 4 tahun, ketika mereka sudah berbicara atau menanyakan, Bu, itu bagaimana ya kok bisa hamil, maka kita perlu menjelaskan bagaimana bisa punya adik, itu nanti kita menjelaskan. Kemudian di usia 7 tahun ketika mereka masuk SD, kita harus menjelaskan tentang organ-organ wanita, bahwa suatu saat perempuan itu akan keluar darah haid. Misalkan ketika ibu kok nggak sholat, oh ibu sedang haid, haid itu apa, haid itu ini, nanti dijelaskan kepada anak dengan bahasa ibu dan tidak harus secara ilmiah, dengan bahasa ibu yang mudah dicerna oleh anak. Karena bisa jadi ketika kita lupa tidak memberikan pelajaran mereka tentang masalah haid, kita tidak tahu di sekolah mereka datang bulan bisa menangis, bisa trauma melihat darah pertama kali gitu. Oleh karena itu persiapkan dulu sejak dini. Bagaimana cara menyiapkannya? Menurut saya jelaskan bahwa suatu saat ketika kita sudah mengeluarkan darah dari alat kelamin, maka itu menandakan kalian sudah menganjak dewasa, sudah memasuki masa remaja. Nanti kalau sudah mengeluarkan darah berarti kalian sudah ada alat reproduksi dan bisa hamil ketika ada pergaulan dengan laki-laki. Nanti dijelaskan bagaimana menjaga alat reproduksi untuk sehat, untuk suci, bagaimana cara memakai pembalut. Jelaskan bahwa pembalut ini fungsinya sebagaimana pampers. Artinya apa? Untuk menghambat keluarnya darah supaya tidak tembus di pakaian. Karena dari banyaknya darah yang keluar dari keadaan lembab, jika tidak sering dibersihkan 4-6 jam sekali, nanti ada bakteri-bakteri. Karena apa? Alat reproduksi ini akan terjaga kesehatannya jika terjaga kebersihannya. Terus jelaskan lagi, mereka tidak usah banyak memakai pembersih kimia karena itu akan merusak organnya gitu. Biarkan bakteri-bakteri baik pada alat kelamin kita, alat kelamin perempuan atau vagina itu akan bisa membersihkannya sendiri. Artinya kita cukup membersihkan dengan air biasa, kemudian kita keringkan baru memakai pembalut itu. Demikian ya, bahwa pembekalan bagi anak yang belum memasuki usia balik, untuk anak perempuan jelaskan terlebih dahulu bahwa akan ada suatu saat nanti kalian mengeluarkan darah. Darahnya bentuknya apa? Bisa berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada berwarna pink, ada yang berwarna agak kehitaman. Itu dijelaskan sehingga mereka tidak takut ketika mengeluarkan darah berwarna hitam. Mereka akan tahu kalau ada flek berwarna coklat itu sudah memasuki tanda-tanda darah yang keluar dari vagina. Jelaskan kepada anak dengan bahasa ibu yang mudah dicerna oleh anak dan jangan menakut-nakuti tentang masalah haid. Nanti ketika anak perutnya sakit, oh enggak apa-apa, itu biasa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita tentang masa balik. Setelah itu jelaskan pula mereka harus menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Artinya tutup aurat mereka. Mereka sudah mempunyai tanggung jawab secara syariat. Kemudian jangan ada yang menyentuh tubuh mereka selain diri mereka sendiri. Karena apa? Ketika mereka tidak tahu bahwa ada orang-orang terdekat yang menyentuhnya, dia menganggap bahwa itu masih saudara. Lah inilah
yang menjadi celah-celah pelecehan seksual yang terjadi kepada anak yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat mereka. Jadi berikan juga pengarahan kepada mereka setelah mereka akil balik atau setelah mereka balik atau sebelumnya, jangan ada orang yang menyentuh tubuh mereka, apalagi organ wanita selain dirinya sendiri. Baik itu ayah, saudara laki-laki, paman, tetangga tidak boleh menyentuh tubuh mereka. Itu untuk apa? Menjelaskan kepada anak bahwa hal tersebut termasuk pelecehan seksual. Karena anak memasuki masa remaja awal ini mulai ada orang-orang yang mungkin tergerak nafsunya, birahinya melihat bentuk tubuh mereka. Karena itu kita sebagai orang tua harus menjelaskan bagaimana tata pergaulan mereka, bagaimana menjaga diri mereka, bagaimana mereka bertanggung jawab secara syariat agama ketika mereka sudah balik. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.